kira-kira pandangan Pak Gus Dur mengenai Indonesia ke depan ini gimana sih Pak? Indonesia ke depan itu haruslah menjadi Indonesia yang kuat, yang makmur, yang adil. Dan itu hanya dapat tercapai melalui demokrasi. Karena itu keharusan kita mendirikan demokrasi. Nah, demokrasi itu intinya adalah kedaulatan hukum. Kalau sekarang undang-undang aja nggak dijalanin, ya bagaimana? Kalau sekarang undang-undang aja nggak dijalanin, ya bagaimana? Undang-undang aja nggak dijalanin, ya bagaimana? Itu satu. Yeah. Jadi karena itu Indonesia ke depan haruslah demokratis. Nah, ada macam-macam persyaratannya bagi kita untuk bisa maju, bersih dan sebagainya. Tapi pada intinya itu haruslah hukum ini tegak. Gitu. Yeah. Dan nggak main-main, nggak main-main. Ya, saya itu dari kecil dibesarkan dalam tradisi kerja keras untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Dan nanti lihat aja apa kepentingannya suatu saat itu, apa yang paling penting ya saya laksanakan. Jadi saya sendiri itu nggak punya ambisi begini, ambisi begitu. Semuanya sudah tercapai, mau apa? Mau jadi ambisi jabatan tertinggi, saya udah jadi presiden. Nggak usah mikir-mikir begitu. Tapi kalau itu memang sudah ditugaskan, ya apa juga jalani. Kalau orang-orang tua kemudian mengatakan. Jadi saya nggak, karena kepentingan saya sendiri ya. Dulu saya jadi presiden juga bukan kehendak saya. Karena itu seperak pun saya nggak ngeluarin duit untuk kampanye. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya seorang pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah ya Pak Kiai. Saya cuma mau ngucapin terima kasih. Mungkin ini kita belum sempat ngucapin terima kasih sama Pak Gus Dur ya selama Bapak jadi presiden. Baru kali ini Pak pegawai negeri sipil tuh gajinya dinaikin yang layak gitu loh Pak. Pada masa Gus Dur aja yang gaji kita bisa layak. Begini Bu. Kapan lagi ya Pak ya? Begini ya. Dalam pandangan saya, kalau Indonesia mau bersih dari korupsi, pegawai negeri sipil, militer, dan kaum pensiunan harus dinaikkan pendapatannya 10 kali lipat sekarang dalam 3 tahun. Nah, dengan demikian ini menimbulkan permintaan besar bagi ekonomi. Jadi kalau kita sampai di sampai nggak kekurangan, tambahnya ada 210 juta, bayangin. Itu kemampuan berapa itu. Lalu terus juga kita usahakan supaya pemberian kredit murah itu besar jumlahnya, jangan kecil-kecil seperti sekarang. Nah itu kreditnya itu bunganya 5% setahun, itu masih tinggi. Di Thailand hanya 1/4% setahun. Nah itu, jadi itu yang harus kita bikin banyak lah masih. Baik Gus. Ekonomi asal pelakunya bersih, tidak korupsi, ya insya Allah lah ekonominya bisa bangun. Apalagi Indonesia, nggak ada negara yang kekayaan alamnya seperti kita, sumber alamnya itu besar sekali, lebih besar dari Amerika Serikat, dari RRT, dari yang lain-lain. Bahkan Jepang nggak punya apa-apa aja bisa gitu, coba. Tapi sekarang kuncinya korupsi itu ya Gus. Korupsi itu. Nah itu satu. Ekonomi kita menjadi ekonomi mahal gara-gara korupsi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Terus terang saya masih ragu, masih tidak percaya apakah saya ini layak untuk berdiri di sini dan berbicara dengan Bapak-bapak Ibu sekalian. Karena saya kebetulan hanyalah seorang staf Istana Kepresidenan atau biasa disebut dengan perangkat presiden. Perangkat presiden adalah terdiri dari Pas Pampres, kemudian dari Istana Presiden itu adalah protokol dan dokumentasi dan mass media. Ketika Gus Dur
dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Saya sudah bekerja sekitar 14 tahun lebih di istana. Jadi tahun 99 saya sudah 14 tahun lebih. Jadi ketika itu bayangan kami, bayangan saya yakin teman-teman perangkat presiden juga begitu. Sosok presiden itu ya seperti Pak Harto gitu. Pak Harto yang serba teratur, sangat menjaga wibawanya, tutur katanya juga runtut. Karena sudah 14 tahun, jadi misalkan kalau mau menaikkan BBM tuh beliau hanya bilang, karena neraca APBN daripada sudah mengganggu daripada semakin berat, maka diperlukan suatu langkah daripada untuk menyesuaikan harga. Begitu. Jadi yang terpati di kepala saya adalah sosok presiden seperti Pak Harto. Kalau Pak Habibie kebetulan relatif tidak begitu lama, jadi beliau menjabat. Yang saya ingat dari beliau itu kalau pidato itu podiumnya harus kita cek bahwa itu podium berdiri kokoh, kalau perlu kita paku ke bawah. Karena beliau kalau pidato itu selalu lendetan itu di podiumnya. Jadi gini, sambil kakinya begini-begini satu-satu. Sering begitu. Jadi ini protap harus podium itu di paku sehingga karena beliau sangat antusias, sangat semangat dalam berpidato. Nah, kembali ke Gus Dur, ketika Gus Dur terpilih, kami tidak punya bayangan, saya nggak punya bayangan. Saya belum pernah interaksi dengan Gus Dur, saya belum pernah ketemu dengan beliau. Saya hanya tahu beliau dari tulisan-tulisan, saya hanya tahu beliau ulama besar, seorang humanis dan seterusnya. Saya pernah melihat beliau mungkin dari jarak yang cukup jauh di beberapa acara, sehingga saya betul-betul tidak tahu punya bayangan seperti apa presidennya nanti. Apakah juga seperti Pak Harto atau tidak? Kemudian ibu negaranya seperti apa? Rewel atau enggak? Karena itu kami sangat concern karena kami adalah orang-orang yang belum bisa istirahat ketika presiden dan ibu negara masuk ke peraduan untuk istirahat. Kami juga bertanya-tanya, anak-anaknya bisnis apa ya? Berapa anaknya? Jangan-jangan, waduh bisnisnya makin merepotkan kita, kurang lebih seperti itu. Ketika Gus Dur dilantik, beliau memutuskan untuk tinggal di istana, untuk demi efisiensi anggaran dan untuk kepraktisan. Jadi beliau tidak tinggal di Ciganjur, namun beliau akan tinggal di istana. Karena memang istana itu resminya memang kediaman resmi dan kantor resmi dari presiden. Jadi Pak Harto tidak tinggal di istana, mungkin Bung Karno dulu beliau, tapi Pak Harto sudah 30 sekian tahun tidak tinggal di istana. Sehingga kami harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan beliau tinggal di istana. Dan Istana Merdeka pada saat itu tidak siap untuk ditinggali oleh seorang presiden dan keluarganya. Sehingga harus kita tata, harus kita bersihkan, kemudian juga kita harus bangun untuk fasilitas Bapak Presiden dan Ibu, sehingga beliau tinggal sementara untuk di Wisma Negara. Wisma Negara adalah bangunan antara Istana Merdeka dengan Istana Negara. Istana Merdeka itu yang menghadap Monas, Istana Negara ini yang menghadap Jalan Veteran. Orang masih suka bingung. Nah, di antaranya itu ada gedung bertingkat seperti hotel begitu, meskipun jarang dipakai, itu namanya Wisma Negara. Jadi untuk sementara sebelum Istana Merdeka siap, Presiden Gus Dur akan bertempat tinggal di Wisma Negara lantai 6. Jadi sore itu kami sudah siap di depan pintu menunggu kedatangan Bapak Presiden dengan 1001 pertanyaan itu. Akhirnya saat yang kita nanti-nanti itu datang juga. Itu sirine dari jauh sudah kedengaran, kemudian Pas Pampres juga siap gerak. Jadi mobil presiden datang, mobil presiden itu Mercedes limousine yang panjang sekali itu, hampir sepanjang Metro Mini itu, dan itu anti peluru. Jadi jarak saya ketika saya berdiri sini pintu Wisma, mobil presiden kira-kira hanya 4-5 meter di depan. Mobilnya berhenti, seret, gitu. Kan kacanya agak gelap itu. Saya lihat dari jauh, mana presidennya itu? Kok nggak begitu kelihatan karena memang kacanya agak gelap. Dan kalau presiden kan nggak langsung datang buka pintu turun kan gitu itu.
Jadi pas Pampres memastikan dulu bahwa aman, baru dibuka pintunya. Nah itu nunggu buka pintu pas Pampres itu lama sekali saya. Mana? Akhirnya dibuka juga pintunya. Jegreng gitu kan. Saya lihat ada laki-laki duduk di sebelah kiri, pintu kursi belakang sebelah kiri. Yang duduk di situ tuh pasti presiden. Selain presiden tidak mungkin duduk di situ. Jadi itu memang mobil presiden dan itu tempat duduknya presiden. Saya lihat ada laki-laki agak gemuk duduk di situ, tapi saya lihat kok nggak mirip presiden blas. Saya, ini bener tak enggak gitu. Gitu. Jadi laki-laki yang agak berperawakan gemuk itu masih memakai jas tapi sudah tidak pakai dasi, duduknya agak melorot begini, jadi ini nekuk-nekuk gini. Terus bijinya agak dengklak begini. Terus ekspresi wajahnya itu seperti sedang bersiul tapi tidak berbunyi, cuman gitu itu. Saya lihat, ih kita presiden, saya bilang gitu kan. Saya lihat dari atas ke bawah, ininya nontel-nontel sampai ke kaki, kakinya agak yang sebelah kiri agak menjulur begini kelihatan. Saya lihat, loh, presidennya nyeker. Sorry, maaf bukan nyeker, presiden telanjang kaki, presiden kok nyeker. Presidennya nyeker loh. Berarti dari sana tadi tuh nyeker ya gitu kan. Wah, ini menarik nih saya bilang. Kemudian saya lihat sebelahnya ada seorang perempuan berkerudung dengan warna pucat begitu, warna pastel, wajahnya ayu, kulitnya putih bersih gitu. Ini bukan karena ada sinta-sinta, tapi ini sumpah begitu itu. Dan wajahnya itu ramah, senyum, ngeliat ke orang gitu. Kontras sekali dengan laki-laki yang di sebelahnya. Yang di sebelahnya itu cuek banget begitu. Saya bilang ini apa gitu. Kemudian perempuan di sebelah laki-laki tadi kemudian membisikkan sesuatu terhadap yang seorang laki-laki yang katanya presiden itu kan gitu. Begitu tanpa ekspresi, beliau tidak mantuk, tidak apa, hanya kakinya yang menjulur tadi terus begini nih. Begitu kena sepatu mak selep. Saya bilang wah ini apa ini? Satu kakinya juga begitu, satu selep gitu. Saya bilang alhamdulillah. Begitu. Jadi akhirnya kemudian presiden turun dari mobil dan beliau dibantu turun dari mobil oleh ajudan, sebelah digandeng sebelah kanan dan sebelah kiri kalau tidak salah dengan putri beliau yang nomor 2 Mbak Yeni. Mbak Yeni lari-lari mungkin dari mobil di belakangnya. Saya tahu memang waktu itu Gus Dur memiliki gangguan dalam penglihatannya, tapi saya baru pasti di situ memang ternyata Gus Dur penglihatannya terganggu karena digandeng oleh 2 putrinya dan ajudan. Dan dengan langkah masih tetap dengan siul-siul yang tidak bunyi tadi itu begini, santai. Tapi ketika berapa langkah belum masuk ke pintu, beliau berhenti dengan putrinya Mbak Yeni itu. Saya bilang loh ada apa berhenti gitu kan. Ternyata beliau menunggu ibu negara yang sedang turun dari mobil. Dan saya lihat pintu sebelah kanan mobil itu ibu negara mau turun banyak sekali orang ke situ, repot sekali gitu. Terus ada apa ini? Saya lihat ternyata mereka menyiapkan kursi roda. Jadi saat itu kita mempunyai seorang presiden yang mengalami gangguan dalam penglihatan dan memiliki seorang ibu negara yang harus dibantu kursi roda untuk meninggalkan tempat. Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Saya mikir apa Tuhan mau untuk negara ini. Kita 230 juta rakyat saat itu dengan wilayah Sabang Merauke dari Miangas Rote itu hampir sebesar Eropa, kita diberikan pemimpin yang kenyataannya seperti itu. Saya tidak habis pikir saya saat itu. Tetapi ketika waktu berjalan dan terus berjalan hingga akhir pemerintahan beliau sampai dengan detik ini, ternyata saya malu sekali saat itu saya menyaksikan keputusan Tuhan. Mungkin Gus Dur adalah salah satu anugerah yang terbesar bagi Republik Indonesia ini.
mungkin bagi kemanusiaan mungkin. Dalam waktu yang hanya 23 bulan atau kurang 2 tahun, beliau mungkin memiliki keputusan atau mengubah wajah ini jauh lebih banyak dari presiden yang memerintah jauh lebih lama. Yang saya prihatin gitu ya. Yang begitu. Sampean orang. Saya prihatin gitu. Banyak sekali keputusan Gus Dur dan yang itu sangat monumental. Katakanlah dalam proses demokratisasi beliau mencoret Departemen Penerangan di mana dulu sebagai kontrol terhadap media massa, pers, public opinion. Dengan menghapus Departemen Penerangan, beliau membebaskan setiap penerbitan bisa terbit. Kemudian beliau memisahkan TNI dengan Polri sehingga masing-masing bisa berkonsentrasi dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Beliau menggilir Panglima TNI dari Angkatan Darat saja menjadi Angkatan Darat, Laut dan Udara dan seterusnya dan seterusnya. Dan beliau yang paling monumental, beliau mencabut larangan terhadap agama Konghucu. Dengan segala budaya yang melekat kepadanya. Dan juga jangan lupa bahwa Gus Dur waktu itu membentuk sebuah badan ad hoc yang untuk memberantas korupsi, percepatan pemberantasan korupsi yang disebut dengan TGP-TPK, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang itu gabungan dari berbagai lembaga, sehingga konsepnya Gus Dur waktu itu lembaga ini adalah lembaga yang mempunyai kewenangan. Di samping penyidikan dia juga bisa menuntut penuntutan. Jadi kalau penyidikan hanya Polri, kejaksaan penuntutan. Tapi beliau menginginkan untuk percepatan pemberantasan korupsi. Itu adalah cikal bakal dari KPK. Yang kemudian dilembagakan dari KPK. Begitu. Jadi Gus Dur seorang pemimpin yang menurut saya hebat. Jadi saya waktu sore itu saya bersanksi, itu saya malu sekali. Di samping hebat, beliau juga pemimpin yang sangat rendah hati. Saya pernah punya pengalaman beliau dengan rendah hati beliau. Seorang presiden setiap hampir habis dilantik itu salah satu sesi atau salah satu hal yang harus dilakukan kita para perangkat presiden adalah membuat potret resmi presiden. Yang Bapak Ibu pasti pernah sering lihat di kantor-kantor itu. Dan waktu itu foto itu masih seluloid ya, belum digital seperti sekarang, gampang, kemudian pakai Photoshop dan seterusnya. Jadi persiapannya itu bisa berhari-hari kita. Konsepnya adalah ketika presiden nanti mau foto, beliau datang, cepret-cepret, pergi, begitu. Jadi itu persiapannya bisa 2-3 hari, panjang sekali prosesnya. Nah, singkat kata, ketika hari H tiba pada jam J, kita sudah siap semua dengan berbagai persiapan yang diulang lagi supaya betul-betul fix. Pada saat Gus Dur datang, sudah dokter datang untuk foto, kemudian beliau sudah mengenakan jas dengan berbagai atribut seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan ada itu angkatan perang dan seterusnya. Banyak sekali repot pokoknya itu. Ketika beliau datang langsung dipersilahkan, cepret. Udah, alhamdulillah kan, selesai. Tidak. Setelah dilihat ternyata jas beliau itu kusut. Waduh, piye gitu. Kemudian coba ditarik-tarik. Saya ingat Mbak Yeni dan sekretaris presiden waktu itu Ibu Ratih Harjono berusaha membuat keajaiban dengan dengan menghaluskan jas itu. Coba lagi tidak berhasil. Kemudian kemudian Mbak Ret ngomong, ini gampang saja, udah dia disetrika jasnya. Oh ya, masuk akal ya, setrika dulu. Tapi masalahnya yang mau disetrika ini jasnya presiden, iya kan? Dan itu penuh dengan tanda yang harus dilepas. Waduh, gimana? Ya sudah cepat. Kamu salah satu cari setrika. Wah, udah teman saya lari itu dari orang protokol cari setrika. Dan ingat saat itu
tinggali oleh presiden. Jadi kami para perangkat presiden tidak siap dengan kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi saya berdoa muga-muga koncoku itu dosane ora kakean. Nyari setrika di istana itu bukan masalah sepele. Saya bilang ini pasti presidennya marah. Ini presiden disuruh nunggu setrika ya model apa? Udah lari kan teman saya itu, terus jasnya dilepas beliau, ininya dilepas satu persatu karena kan mau disetrika jadi harus dilepas. Tapi saya lihat presidennya nggak marah. Presiden cuma duduk, kemudian ditemenin putrinya, kemudian ada ajudan, kemudian beliau ditawari minum teh, beliau minum teh. Santai saja, tidak ada wajah cemburu, tidak ada wajah jengkel sama sekali. Tapi itu lama sekali saya nunggu sang setrika ini. Akhirnya datang juga teman saya tuh, udah kemprobios nggak karu-karuan itu. Dengan ditemani ada pramu bakti itu pelayan kita istilahnya pramu bakti. Teman saya itu bawa setrika, yang pramu baktinya itu bawa meja setrika yang kembang-kembang itu dikekep gini. Jadi kalau dari jauh kayak orang dansah gitu, orangnya kecil gitu. Udah cepet-cepet pasang, setrikanya pasang, udah. Upacara setrika bisa dimulai. Ternyata belum. Kabel ora tekan. Waduh, mati aku. Kabel. Lari lagi dia. Udah. Saya bilang ini sekali lagi semaput ini teman saya betul. Saya bilang ini pasti presiden marah saya. Kalau sekarang nggak marah kebangetan. Lah gimana coba? Presiden Republik Indonesia itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Beliau panglima tertinggi atas angkatan perang dengan rakyat 230 juta. Disuruh nunggu setrika tadi, sekarang kabel. Saya kalau jadi presidennya ini orang-orang istana udah tak suruh kerja rodi 20 tahun. Lari lagi, wah, akhirnya dapat juga datang kabelnya. Akhirnya setelah disetrika, beliau menunggu, akhirnya bisa dipasang lagi, halus, jadilah foto yang seperti panjenengan lihat sekarang. Gitu. Itu sejarahnya panjang. Mulai sekarang kalau lihat jasnya Gus Dur yang itu diingat cerita ini. Gitu masih ada waktu ya. Oke, satu cerita lagi ya. Sampai itu Gus Dur juga orang yang sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Saya pernah melakukan sebuah kesalahan besar fatal terhadap Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia. Ceritanya suatu pagi beliau itu akan dipotret untuk majalah luar negeri, saya agak lupa kalau tidak Times, Newsweek. Sehingga kita sudah persiapkan, mulai subuh itu kita sudah persiapkan. Karena Presiden Gus Dur itu pagi sekali sudah mulai bekerja. Kalau Pak Harto dulu datang ke kantor itu sekitar jam 10, nanti jam 3 sudah pulang beliau. Jadi, tapi kalau Gus Dur itu subuh sudah bangun. Mungkin habis subuhan, terus jalan-jalan di sekeliling istana di halaman tengah. Ada tamu kadang. Nanti setelah itu langsung acara terus sampai malam tamu-tamu lagi. Sampai jam 12, jam 1. Saya bilang ini presiden kapan istirahatnya? Kita ada toiler semua. Gitu. Jadi pagi itu kita udah persiapkan jam 8 tet harus sudah siap saya bilang. Jadi waktu itu rumah saya Bekasi, saya dari rumah setelah subuh jam 4 itu saya sudah ke istana. Jam 8. Jadi harus oke udah bahasa orang-orang asing. Tapi jam 7 pagi kita belum siap dengan persiapan itu, Gus Dur sudah datang. Sudah keluar dari kamarnya dengan ajudan, sudah pakaian rapi gitu. Wah, celaka ini Gus Dur. Presidennya sudah datang jam 7. Waduh, sudah. Akhirnya kami mohon maaf Bapak Presiden ini belum siap Oh iya nggak apa-apa gitu. Terus Presiden nanya, ini nanti saya berdiri atau duduk? Siap Bapak Presiden nanti berdiri. Namun kalau Bapak Presiden menghendaki duduk, kami akan menyesuaikan. Saya sedikit menjilat lah gitulah yang gitu. Terus Gus Dur reaksinya begini, loh enggak, saya tuh nanya, berdiri ya berdiri, duduk apa berdiri? Siap Bapak Presiden berdiri. gitu. Itu pelajaran saya terhadap Gus Dur bahwa
sosok ini sangat istimewa. Akhirnya Gus Dur kami persilahkan untuk menunggu, kita anukan meja, kursi, kemudian ada meja kecil. Beliau berkenan untuk menunggu di situ. Kemudian beliau menghendaki untuk minum teh hangat pagi. Kemudian selain teh beliau juga berkenan untuk sarapan dengan roti. Kesenangan beliau Gus Dur itu roti tawar. Waktu itu ya roti tawar pakai mentega ditaburi gula, kemudian ditangkap dua, kemudian kita potong diagonal. Jadi masing-masing segitiga dua, begitu. Siap, sudah kita persiapkan. Jadi Gus Dur duduk di situ, kemudian ada meja kecil, tehnya kita sajikan, kemudian rotinya kita sajikan. Dan karena waktu itu masih pagi dan saya siap-siap, siapa tahu presiden menanyakan hal-hal mengenai pemotretan itu, saya mengambil kursi, saya di belakang mejanya. Jadi ini Gus Dur, meja kecil, saya di sampas mejanya. Jadi jaraknya kira-kira segini. Udah Gus Dur disantap itu separuh segitiga, kan ada dua segitiga, satu segitiga itu beliau santap makan gitu kan, sampai habis. Jadi saya kan begini, saya bisa melihat beliau itu gitu, habis udah. Saya tunggu beliau diem aja gitu. Dan waktu itu pertama kali saya lihat beliau, jari beliau selalu di paha itu selalu gerak-gerak begini, seperti menuliskan huruf Arab, karena dari kanan ke kiri. Cuman saya tidak tahu apa, tapi saya yakin itu huruf Arab. Dan saat itu juga terus terang saya kan jam 4 sudah di rumah, saya juga lapar, belum makan, belum apa gitu kan. Ini setan mulai nih, ini ya, rotinya masih segitiga satu nih, di depan saya persis gini. Jadi ini roti, ini teh, ini presiden gitu kan. Saya lihat roti muka presiden, roti muka presiden. Saya bilang ini setannya doh, alah presiden ini seraduyan gitu. Malah kate kowe raidan kowe nih. Tapi karena saya orang yang cukup beriman, maka tangan saya tidak terasa saya meraih roti itu. Sambil saya liatin muka presiden gitu kan. Beliau diam aja, tidak bereaksi sama sekali. Saya ambil pelan-pelan gini kan. Saya ngelih saya dari pagi itu. Ini sebetulnya saya malu, saya udah kan. Kemudian saya gigit pelan-pelan. Itu gula pasir kalau digigit mak kretek gitu kan. Jadi saya itu pelan-pelan, malah setengahnya saya mut gitu. Ya. Gitu, kretek gitu. Wah, itu saya dengan keahlian yang sangat sangat patut diteladani. Akhirnya habis juga itu roti. Masih ketika saya telan semuanya makler gitu tuh kan. Di perut ini lumayan ada ganjel kan. Saya lihat wajah kanannya Bapak Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang tadi itu. Diam saja masih begini. Saya bilang alhamdulillah. Dari tadi saya kan makan ini, saya tidak senden karena kan sambil tegang begini kan pelan-pelan. Akhirnya ini karena saya kagum atas diri saya, kemudian dan saya mulai senden gini kan, menikmati tadi. Sambil saya mau merem sedikit gini lah, ya, karena dingin sekali AC istana. Ketika baru mau merem gini, Mas, siap Bapak Presiden, saya langsung kan muter begini maju gitu kan, siap Bapak Presiden. Roti saya mana? Saya ini ibu saya kalau dengar sedih ibu saya. Saya lari ke ke dapur, kan istana luas ya. Ya tentu nggak lari ya, jalan cepat gitu. Karena dalam Istana Merdeka ada orang lari, pas pampres bisa panik, saya bisa ditembak teman saya sendiri.
Jadi jalan tapi jalan cepet kayak bebek gitu lah. Sampai juga di dapur. Kemudian saya minta sama pramusaji cepet bikin lagi. Terus saya ngomong udah nggak karu-karuan. Kalau bahasa Perancisnya tuh kami sol-solen gitu. Udah cepet ya. Mereka tahu. Wah gila kamu. Wah saya dian tenan itu. Wes toh gawe cepet. Persis yang mau saya bilang di poro loro. Udah. Akhirnya jadi juga tuh roti. Di situ ada kan memang di pantry itu tempat ngumpul para pramusaji itu. Udah bawa sana. Ayo bawa sana. Enggak ada yang mau bawa sana itu. Yang pramusaji pelayan yang biasa enggak ada yang mau, mereka kompak mereka. Dari ya udah kompak semua dan diputuskan saya yang harus mengantarkan. Karena mungkin siapa menuai badai ya, menabur angin akan menuai badai. Jadi hasil rapat pleno DPD tadi, Dewan Perwakilan Dapur tadi, memutuskan sayalah yang harus mengantarkan roti yang barokah itu. Udah saya jalan kan, itu sudah mau nangis saya betulnya. Dalam perjalanan itu saya sudah bayangkan setelah ini saya pasti dipecat, sudah. Pasti dipecat, tidak ada ampun. Presiden marah karena rotinya hilang, saya dipecat. Saya masuk koran, ya, saya dipecat nyari pekerjaan pasti susah. Siapa yang mau nerima pegawai bekas maling roti? Maling aja udah masih ini maling roti belas ke elit gitu. Itu jadi saya jalan itu sepanjang jalan saya bayangkan anak saya nanti putus sekolah, istri saya saya udah mau nangis. Setelah perjalanan panjang saya itu akhirnya sampai juga di depan Bapak Presiden itu. Bapak Presiden, silakan Bapak Presiden rotinya. Presiden ngambil satu, kemudian makan, tidak berkata apa-apa. Saya bilang ya Allah ya Robbi, kentang toh ini fonisnya itu apa gitu loh. Gitu, beliau tidak ngomong apa-apa, jadi saya masih berdiri gitu. Karena beliau tidak ngomong apa-apa, rotinya saya taruh di mejanya, kemudian saya kembali ke belakangnya itu duduk gitu. Dan saya menunggu beliau makan yang satu segitiga itu lama. Saya udah nggak tertarik lagi sama rotinya. Enggak. Saya udah aduh ya Allah lama sekali. Setelah lama sekali akhirnya beliau gini lagi. Mas, lagi. Langsung berdiri saya. Siap Bapak Presiden. Gitu kan. Saya udah inilah saatnya tiang gantungan gitu kan. Siap Bapak Presiden, saya bilang gitu. Mas, sampean mau lagi rotinya? Kenyang saya. Yang ngapunten punya. Jadi kira-kira itu, ini karena waktunya sudah habis, nanti lain kali disambung lagi. Oh iya kalau bisa nggak nunggu waktunya, bukunya sudah terbit. Boleh promosi dikit ya. Boleh terbit. Dan nanti hasil royalti yang saya dapat dari buku itu semua akan saya sumbangkan. Semua akan saya sumbangkan untuk istri saya. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Walau ma fikri aku pamit tharif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pandangan Pak Gus Dur mengenai Indonesia ke depan ini gimana sih Pak?